Tentu itu ironis. Kalau nyampe memang muktamar NU itu orang memilih karena uang, itu sebenarnya kan yang punya suara sebenarnya nggak layak jadi pengurus NU. Sistem apa yang memang paling tepat untuk NU? Kan masyarakat punya paradigma berpikir, cara hidup, tradisi yang berbeda-beda. Kita harus mencari cara yang tepat untuk NU. Dan menurut saya penunjukan ketua umum oleh Rois Am sangat tidak NU bahkan. Sangat tidak NU. Cari aja dalam sejarah NU. Kalau kader NU yang sudah ada di partai politik, urus aja itu politiknya, ya partai politiknya supaya besar. Orang yang sudah ada di jalur birokrasi, jadi birokrat, kembangkanlah menjadi birokrat yang hebat. Jadi kalau sudah jadi seorang birokrat, seorang politisi, sudah jangan ikut cawe-cawe ngeramein arena NU. Muktamar Nahdlatul Ulama sudah banyak dibicarakan di mana-mana. Di berbagai tempat, di berbagai kota, di kantor-kantor PWNU, PCNU, dan mungkin di tempat-tempat yang lebih kultural, di mana para aktivis NU ngumpul sudah banyak membicarakan muktamar. Yang terbaru adalah kemarin ada sekitar 23 ketua PWNU berkumpul memberikan rekomendasi ke PBNU terkait muktamar NU. Nah, ini adalah tahapan di mana pembicaraan muktamar sudah makin hangat. Dan sekarang kita kedatangan di studio Kiai Syamsul Ma'arif, Ketua PWNU DKI. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kemarin seru ini pertemuan PWPW. Kita juga bareng sama Kang Safik Ali, Ketua PBNU Bidang Media, aktivis 98. Assalamualaikum Mas Safik. Oke. Ini kita bicara muktamar lagi nih Mas. Ya banyak orang udah nungguin. Banyak orang udah nunggu. Mana-mana saya jalan itu tanyain muktamar kapan Mas? Kemarin habis keliling ke Jawa Timur, Kang Safik. Di mana itu? Saya sebulan ini jalan mana? Dari sebelum Lebaran. Kapal kuda dari Sidoarjo, Pasuruan, Sosialisasi Malang. apa Nah, ini? dicurigai begitu. Padahal saya memang suka silaturahmi aja dari dulu. Kalau ada orang nanya saya jawab kayaknya konsolidasi pemenangan. Saya Saya nggak menemui ini orang-orang yang punya suara, jadi jadi santai aja. Kadang-kadang orang menilai lewat media siapa yang disurvei, siapa yang melakukan survei. Padahal itu yang disurvei juga bukan pemilik suara. bukan yang dicalonkan oleh PC dan PW. Yang milih dalam survei juga tidak punya suara. Iya, betul. Cuma NU ini kan menurut surveinya puluhan juta atau bahkan anggotanya itu disebut seratusan juta lebih, Kiai. Ya, tapi kan nanti yang punya hak suara kan hanya 500. PW, PC, PCI itu hanya sekitar 500 berapa 76 kata Pak Nusron. Pak Nusron itu hebat ya, melebihi ketua PW. Iya, dia udah punya angka itu. Jadi angkanya aja udah tahu, apalagi yang lain-lain. Benar-benar, dan termasuk kemarin kan ada IKPMI kan waktu kumpul-kumpul ada Pak Nusron, terus Cak Imin, Gus Muhaimin Iskandar sama Pak Nasaruddin Umar juga sudah mulai bersekongkol. Wah, membangun kekuatan. Nggak boleh pakai bahasa bersekongkol. Nggak boleh bersekongkol. Orang-orang. Betul. Berkoalisi. Berkoalisi. Tuh, Iya. sana kan bersekongkol untuk berbuat jahat. negatif Perbuatan itu. jahat ya. Kalau Jadi la tajtami'u ummati ala dhalalah. La Tidak tajtami'u mungkin ummati ya. ala Tidak mungkin bersekongkol dalam kejahatan lah. Nah, terus kemarin yang terbaru kemarin malam itu di podcastnya Pak Akbar Faisal, Gus Muhaimin Iskandar ngomong-ngomong juga soal muktamar. Itu makin seru ini, atmosfer muktamarnya makin seru. Iya. Tapi saya pengen tahu dulu Kiai. Iya. Ini orang-orang kemarin kan pengen tahu juga. Ada pertemuan PWNU di DKI Jakarta. Kayaknya Iya. hostnya jenengan ini. Jangan-jangan yang ngundang juga sampean ini. 23 itu pertemuannya apa? Ya kalau host semua jadi host. Oke. Jadi hasil ya grup WA saja itu. Oke, awalnya. Iya, kepingin saling silaturahmi kata Gus Syafiq itu kan
silaturahmi itu justru ajaran Mbah Hashim yang ditekankan dalam beberapa kitabnya gitu kan. Silaturahmi. Jadi kita selalu silaturahmi. Nah, karena baru lewat grup WA, bagaimana kalau kita ngumpul di Jakarta? Tapi dengan catatan biaya sendiri-sendiri. Oke. Ya kan? Saya juga nggak yakin waktu itu kalau sebanyak itu yang akan hadir ke Jakarta. Tahu-tahu loh kok Berapa yang semakin sore, ya tadinya baru 5, 10, semakin sore, semakin malam, semakin banyak. Bahkan ada yang tidak mau hadir. Saya tidak mau hadir. Dan saya tidak mau ikut tanda tangan. Karena SK saya belum turun katanya. Gitu ya. Nah, setelah saya takut-takut, oh malah kebalikannya itu. Jadi siapapun yang tidak hadir malah bisa jadi nggak turun beneran. Tahu-tahu itu subuh-subuh pesen tiket. Datang saya tanda tangan. Jadi apa saja Kiai yang diobrolin di situ? Suasananya itu seperti apa? Ya, itu sebetulnya kita suasananya? silaturahmi saja karena sama-sama punya kepentingan, misalnya ngurus PC di daerahnya masing-masing. Itu ngurusnya tentang SK aja awalnya ya. Oke. Karena banyak SK yang belum turun. Dampak dari tidak turunnya SK ini semua jadi terhambat kegiatan-kegiatan. Bahkan ada kantor yang sudah 1 tahun nggak ada yang bayar, nggak ada penunggunya, ya macam-macam lah akibat dari itu. Bahkan merembet sampai MWC. Oke. Jadi MWC pun akhirnya masa hikmatnya sudah habis. Ini kan problem besar menurut saya. Nah, oleh karena itu ada kesepakatan, ayo ngumpul-ngumpul. Pertama yang dibicarakan adalah bagaimana supaya SK-SK itu segera terselesaikan, karena memang dijanjikan untuk selesai dalam waktu ya 1/2 bulan lah. Pada waktu itu janjinya sebelum puasa. Oke. Jadi kita pernah ketemu di Malang, di situ ada Rois Am, ada Katib Am, ada Ketum, ada Sekjen, ada Pendum, dan bersama-sama ketua-ketua PW. Di situ salah satu yang disepakati adalah insya Allah ini, ya kan, paling lambat ya 1/2 bulan. Tapi ya ternyata hasilnya berbeda, maka kita perlu ketemu. Nah, yang kedua juga merambah ke muktamar. Oke. Ya, itu aja. Yang muktamar apa Kiai? Yang muktamar ini begini, karena setelah terjadinya ya dinamika itu kalau bahasa para ketua PW itu ruwet. Tapi dibahasakan dinamika. Dinamika PWNU Jadi itu dinamis maksudnya itu ya, ruwet. Dinamis ini ruwet aja. Dinamika itu ruwet katanya. Jadi setelah adanya dinamika, lalu kemudian alhamdulillah islah itu kan satu paket sebetulnya. Antara kesepakatan islah dan muktamar. Saya ya menghindar dari bahasa apakah itu muktamar dipercepat apa tidak, yang penting itu menjadi kesepakatan. Bahkan mungkin Pak Syafiq ikut rapat di pleno PBNU tanggal 29 Januari kalau tidak salah. Salah satu putusannya adalah ya menyelenggarakan muktamar itu menyebutkan bulan loh, Juli atau Agustus. Nah, lalu kemudian berita berikutnya Agustus, bahkan sampai disebutkan tanggalnya gitu, 1 sampai tanggal 5. Nah, menurut pendapat sebagian para ketua PWNU, kok tidak ada tanda-tanda akan muktamar kalau bulan Agustus ini. Karena misalnya rapat-rapat muktamar itu apa bahasannya? Nah, itu oleh karena itu menjadi kesepakatan bagaimana kalau kita ngumpul mempertanyakan benar nggak ini muktamar bulan Agustus itu. Tanda-tandanya belum kelihatan. Iya, soal itu menggunakan bahasa
ada yang ngomong tekanan, ancaman, itu biasa saja lah. Ada ketua PW yang masih dipengaruhi aktivis, ada itu soal bahasa saja. Dan kemarin akhirnya ketemu sama ketum PBNU Gus Yahya. Loh, tidak hanya sekedar ketemu ketum, tapi kita ketemu Rois Am. Ketemu Rois Am lewat Zoom tapi. Oh, lewat Zoom. Ya, alhamdulillah malamnya kita matur kepada Rois Am apa yang menjadi unek-unek dalam hati kita ini. Alhamdulillah Rois Am sangat senang. Saya butuh yang seperti ini, ya kan? Ya alhamdulillah. Demikian pula pagi-pagi kita datang ke PBNU sebelum para ketua PW datang, alhamdulillah ketum sudah lebih dulu datang. Oke. Disambut dengan sarapan pagi lalu terjadi diskusi lah. Tapi intinya sama sih. Semua untuk kebaikan dan kemaslahatan NU secara umum. Itu 23 yang datang kayaknya. Yang hadir, tapi ada yang lewat Zoom. Oke. Itu kurang lebih 7 orang apa berapa? Sekitar ya 30. Itu Tapi jangan ditanya 30 itu berapa suara ya. Saya baru mau nanya, ini kalau sudah PW udah separuh lebih, sudah hampir quorum ini. jadi nanti ini kelanjutannya adalah PBNU diminta untuk apa ya, kayak persiapan muktamarnya lebih serius. Pak Safik juga kemarin habis keliling itu, Kiai. Ya, coba ditanya. Keliling itu obrolan tapi ini kan bukan pemilik suara ya, sebagian besar. Kalau saya keliling itu kan urusannya pengen ngerti ibaratnya kan, pikiran-pikiran teman-teman yang muda, yang atau ya angkatan-angkatan saya. Nah, kan teman-teman yang bukan pengurus tuh kadang-kadang kan punya pandangan yang lebih objektif ya. Betul. Karena dia interestnya lebih sedikit. Ya kadang punya afiliasi, punya muhibinnya, kiai siapa, itu normal. Tapi kan mereka lebih bebas interest sehingga kadang-kadang pendapatnya menurut saya itu lebih netral, lebih objektif dalam konteks kepentingan NU yang lebih besar, kepentingan Nahdien. Jadi saya keliling-keliling ketemu teman-teman yang seperti itu, memang udah kenal lama lah istilahnya lah. Yang isi juga beberapa kegiatan. Secara umum ya memang nanya muktamarnya kapan, nanti kira-kira siapa Mas, calonnya siapa aja. Kan, terus ditanya misal Gus Yahya nyalon lagi atau enggak, ya seputar itulah umumnya itu. Tapi juga ada banyak juga yang bicara bahwa mereka gelisah ya, prihatin kenapa ini obrolannya cuma kandidat, nggak ada yang bicarain sebenarnya sekarang problem terbesar NU itu apa, dan kemudian kita punya gagasan, punya pikiran untuk menjawab itu atau tidak. Nah, banyak juga teman-teman muda yang justru aja berpikir seperti itu, sehingga beberapa justru malah nggak begitu bersemangat gitu loh dengan perbincangan muktamar. Karena dikaitkan misal dengan situasi republik ya, situasi nasional, kenegaraan, ya politik, ekonomi, budaya dan yang lain-lain. Nah, jadi ada teman-teman juga yang berpendapat dan ya saya setuju. Kita sedang menghadapi situasi yang tidak mudah dalam konteks kehidupan kebangsaan dan kenegaraan, tapi kenapa kayaknya kok pemimpin-pemimpin itu hanya sibuk urusannya jabatan di PBNU, sementara nggak kelihatan sebenarnya gagasannya apa gitu loh. Masing-masing belum kelihatan di antara sekian kandidat, nggak kelihatan. Makanya sering bilang Ahmad Rozali, ya siapa sih kandidat ya diundang aja untuk menyampaikan gagasan. Kayak konvensi kalau di partai politik, iya kan. Jadi orang ngerti ya, zamannya kan udah lebih rasional gitu kan. Jadi banyak orang memang pengen tahu. Kan banyak sekali juga orang yang belum tahu, oh ini pikirannya gimana, gitu. Selama ini concern terbesarnya apa, kan nggak tahu. Betul. Dan ini kalau ngomongin kandidasi ketua PWNU DKI ini berpotensi sekali. Wah, berpotensi ibu kota. Ibu kota. Jokowi dari Solo dulu ke DKI dulu lah, baru presiden. Tinggal ditanya mau nyalon atau tidak. Lebih ininya jangan-jangan ke arah sana pertemuan. Ya sebetulnya ya kalau mau jujur ini ketua PWNU itu lebih layak menjadi calon daripada pengurus PBNU yang lain ya. Masuk. Ini apa namanya? Ya, karena sudah latihan. Ngurusin Ngurusi ya
Jadi meritokrasinya masyarakat. jalan lah ya strukturnya itu. Tapi jangan ditanya lah ketua PWUDK nyalon apa enggak, itu jangan ditanya begitu. Baru mau saya tanya Eh, padahal itu. Karena saya lagi mikirin untuk konferensi. Ah, Jadi DKI itu masa hikmatnya berakhir bulan Juni. Juni. Juni besok ini tanggal 4. Jadi Nah, kalau umur kami itu. kalau muktamarnya Juli, Nggak bisa itu. nggak Nah, bisa nyoblos kalau nggak jadi ketua lagi. makanya saya kemarin sowan ke PBNU, sowan ke tim apa panel apa tim apa itu yang ditugaskan untuk menyeleksi SK-SK. Saya minta mohon untuk DKI karena tidak mungkin dilakukan konferensi. Kami ini cuma punya PC yang sudah ter-SK-kan baru 2 PC. Baru 2 2 dari PC dari 6. dari 6. Tapi ada yang ngeledek juga 2 PC tapi ngundang ketua PW. Padahal yang ngundang itu rame-rame, jadi tidak ada yang ngundang tapi ada kesepakatan. Oke. Tapi yang real itu sudah teresakan baru 2 PC. Baru 2 PC. Oleh karena itu tidak mungkin dalam waktu dekat itu diadakan konferensi. Itu sebabnya kemarin sore dan sebelumnya juga saya sering datang mohon rahmat kasih sayangnya PBNU. Jangan mendahulukan azabnya, harus mendahulukan rahmatnya. Kami mohon untuk diperpanjang. Ah. Ya, waktu Gus Yahya hadir acara halal bihalal ke PWNU itu saya mengutarakan ayat Quran. Ah. Jadi ayatnya saya bacakan di depan Gus Yahya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau masa khidmatnya sudah SK-nya berakhir, sudah berakhir. Iya, iya. Nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Iya, namanya kalau ajal itu belum tiba dipaksakan juga tidak bisa. Saya singgung. Contohnya tuh Gus Yahya saya bilang. Itu benar ya, di depan saya pidato di depan Gus Yahya. Karena ajalnya belum tiba, dipaksakan juga kembali hidup gitu. Iya. Tapi kalau sudah waktunya ya sudah lah. Diperpanjang ya mungkin ya sudah waktunya ini habis. Saya kan mau habis ini. Iya. Tapi kalau diperpanjang kan masih hidup lagi saya. Lagi. Iya. Ya. Kalau ngikuti fikih diperpanjang itu ini ya, lebih tidak bermasalah daripada dicepetin. Oh gitu. Kan manis tak jala sayan. Oh. Manis. Nah itu dijadikan dalil oleh Gus Yahya setelah saya ngomong tentang dalil itu tadi fa idza jaa ajaluhum ya. Jadi Gus Yahya menyampaikan tuh man ta'ajjala syai'an qabla awanihi hurima Mukiba bihirmani. uqiba Bihirmani. bihirmanihi. Itu dalil populer di pesantren itu kan. Jadi disampaikan oleh Gus Yahya. Ya. Tapi ini kan ada rencana akan diselenggarakan di bulan Agustus memang Iya. ya. Ada rencana di bulan Agustus. Terus kemarin PWNU melihat kayaknya nggak ada greget, belum ada persiapan. Kan tahapannya mestinya itu ada Munas Konbes ya. Betul. Sebelumnya. Dan sebelum Munas Konbes masih akan ada minta masukan dari PW untuk masalah yang dibahas. Yang sudah greget itu diantaranya DKI memang. Oh, oke. Ini suka saya. Maksudnya ini. begini, DKI secara kelembagaan PWNU pernah mengajukan surat ke PBNU. Mhm. Intinya adalah minta siap untuk menjadi tuan rumah muktamar. Oke, tuan rumah muktamar. Kan saya sampaikan juga di depan Gus Yahya ketika saya sambutan, Gus, kami kan sudah mengajukan surat bahwa muktamar supaya di DKI. Walaupun panjenengan sudah mengusulkan ke Publik luas. pengasuh Lirboyo. Lirboyo. Ya. Tapi asal tahu aja, Bu, Gus, kalau muktamar di Lirboyo itu kayaknya presiden nggak bisa datang.
Dan ini ada beberapa riwayat yang cukup Yang cukup kuat. Emang gitu. presidennya sekarang percaya begitu-gitu? ya nggak tahu tanya. Jadi memang ada apa namanya kepercayaan luas seorang presiden yang apa namanya tidak akan pernah datang ke daerah Kediri. Iya, makanya saya takut-takuti itu supaya. karena kalau datang katanya bisa jatuh itu. Nah itu saya jadikan alat. Jadi usulan sampean itu nggak tepat sebenarnya. Karena kemungkinan presiden nggak hadir. Di samping memang Lirboyo sudah pernah lah dalam kurun ya 20 tahun yang lalu. DKI itu 99 Lirboyo. lama loh enggak 50 berapa tahun. Oh iya, Bukan iya. 99 itu Ya, kan Lirboyo ya, 99. Lirboyo. Kalau DKI itu udah lama sekali udah. Ya. 50 sekian kalau nggak salah itu. Ya, ya. Tidak pernah muktamar terjadi di DKI. Makanya saya usulkan supaya muktamar di DKI alasannya konkret memang dalam waktu yang cukup relatif singkat ketika muktamar itu ditaruh atau ditempatkan di daerah-daerah yang agak pedesaan itu Yang fasilitas. merepotkan. Satu, akomodasinya juga butuh penyesuaian, belum transportasinya. Transport, ya. Nah kalau DKI kan sudah cukup. Ya. Di mana-mana bisa lah ya. Oke. Nah, ini udah mulai rame lagi pembicaraan dan kandidat-kandidat sudah mulai bermunculan nih. Oh gitu ya. Nama-nama. Survei, ada muncul-muncul. Ya tadi yang disurvei siapa? Ya, walaupun yang nyurvei siapa juga nggak tahu kita. Udah banyak yang sound belum ke ini? Belum ada, tapi pernah ada yang mampir ke rumah saya itu malah bulan puasa waktu sahur. Jam 3 ya waktu sahur. Tapi ya diskusi aja dulu diskusi. Saya sih terbuka aja ya. DKI ini kan tidak mungkin untuk gaya-gayaan karena modalnya cuma 2 PC sekarang yang sudah Sekarang. kalau secara keseluruhan ya 6 itu kan sedikit sekali. Tidak begitu dilirik sebetulnya. Iya. Tapi kalau tidak sowan ke DKI itu bisa bahaya itu. Karena dekat dengan kekuasaan jangan. Nanti pintu tolnya gak dibukain. Dibuka. Iya. Jadi selama ini saya lihat calon-calon yang sudah populer di media itu sowan ke Jabar, ke Jatim, kemana aja keluar Jawa. DKI dilewatkan terus. Nasib. Apa gara-gara cuma 2 PC apa? Tapi emang kalau yang apa ya, yang memang lagi rame kan memang isunya kandidasi ya Mas ya. Ya. Yang paling rame dibicarakan. Ya. Di kalangan aktivis juga teman-teman yang sampai datengin. Ya sama lah, saya kira banyak teman juga memang yang diobrolin soal siapa. Soal siapa. Itu yang paling seksi. Yang paling seksi. Kalau apa di tataran ketum maupun yang Rois Amnya. Ya. Ketum dan Rois Am. Dan yang mengenai apa yang sampean bilang tadi itu soal tantangan gitu-gitu, itu visi itu memang sedikit lebih jarang ya. Ya, lebih sedikit. Emang kalau di bawah itu gimana sih Kiai? Sekarang kondisi warga kita itu. Kira-kira ini kan rawang-rawang ini teman-teman kan sedikit banyak itu berpikirnya ini kita harus menemukan masalah utamanya sekarang biar biar ke depan kita kalau mau memilih seseorang itu secara ideal itu berdasarkan orang yang bisa menjawab tantangan-tantangan besar itu. Idealnya memang begitu sih ya. Ya jadi membaca kemampuan seseorang, visi misi seseorang itu penting sekali. Tapi saya melihat begini di kampung-kampung di daerah-daerah itu karena sekarang ini ada keruwetan tadi. Ada dinamika itu tadi. Ada dinamika sehingga orang membacanya tidak pada substansi yang siapa sih sosok ini misalnya. Saya sering misalnya Gus Yahya ini saya ungkap Gus Yahya ini dari sisi sosok seorang pemimpin itu kan menurut saya cukup baik lah. Ya, saya pernah melabeli beliau itu
Jadi tadi juga saya tulis di grup Nah. PWNU, jadi Kiai Yahya Khalil Sakuf itu kan wazi'u labinati tangdimi jam'iyati Nahdlatul Ulama. Jadi Gus Yahya itu peletak dasar-dasar manajemen modern di NU. Ini kalau dengar Gus Yahya ditulis ya. Jadi saya tulis tadi itu, saya iseng aja. Kalau saya dengar, iku Kiai Samsul ngerti maksudku. Tetapi ya karena banyak masalah sekarang ini muncul, maka ya akhirnya orang lebih banyak melihat sisi negatifnya. Tapi ke depan kita harus objektif lah memandang sosok pemimpin. Ada orang yang memang pengetahuannya, oh ini A misalnya, ini kapasitasnya ngaji di pesantren, kayak pesantren. Ya, oh ini Gus hebat itu kan. Tapi kan belum tentu ngurus jam'iyah itu ya bisa lancar. Karena banyak aspek. Banyak aspek yang mempengaruhi. Jadi kalau dulu mungkin lah Gus-Gus hebat-hebat. Gus-Gus dulu dengan Gus-Gus sekarang kan sudah mulai berbeda. Oh, jauh. Gus-Gus dulu itu payah dulu. Tadi cerita misalnya Gus Safik cerita kan, Gus Dur kan payah dulu, bajunya aja. Iya. Nggak rapi lah ya. Nggak rapi, nggak ngurusin. Lah. Ya kendaraannya apa adanya. Saya pernah diceritakan sama. Kadang naik angkutan umum Gus Dur kok saya. Jadi Pak siapa yang mantan tentara yang bangun masjid di Tebu Ireng itu, Pak, lupa saya namanya. Itu dulu suka dampingi Gus Dur kemana-mana. Jadi Gus Dur diantar oleh bapak itu ke daerah Jawa Barat, daerah mana itu, Bandung ke sana itu mana, itu naik hijet 1000 itu. Hijet. Hai, mobil Colt itu. Iya. Terus dulu kan lewat mana itu, Pemanukan situ ya. Sampai Pemanukan itu turun, tiba-tiba minta turun. Saya mau ke Pekalongan Habib Lutfi. Turun nunggu bis lewat, malam-malam tengah malam. Coba bayangkan. Dan itu udah ketua NU. Udah ketua Itu sudah ketua PBNU. Ketua Gus Dur itu PBNU. sejak ketua NU Jadi 83 itu masih iya, biasa menggunakan angkutan umum. Angkutan umum ngadang bis di tengah jalan. Malam-malam bayangkan itu. Nah, itu Gus dulu lah. Gus sekarang itu kan sudah pakai Alphard sekarang. Kayaknya Jadi Gus Dur dulu beda-beda. itu ketum PBNU, dia masih naik. Ya masih naik angkutan umum. Angkutan Kendaraannya umum. jelek, dandannya apa ya? Iya. Ya masih ibaratnya kalau di jalan itu nggak kelihatan seperti elit Indonesia gitu loh. Ya seperti orang biasa kebanyakan. Yang sekarang udah berbeda ya, itu dalam hal itu memang berbeda. Tapi kalau dikembalikan begitu kan bisa nggak ya? Yang nggak harus kembali juga. Itu style seseorang atau budaya? Ya ada faktor style, mungkin sedikit bohemian dalam tanda kutip ya Gus Dur karena ini. Tetapi juga saya kira juga berangkat dari kesadaran untuk tetap dekat dan mengenali rakyat. Oke. Itu yang saya kira mungkin sekarang tidak dimiliki oleh elit-elit Indonesia ya, termasuk misal Gus-Gus atau sejumlah kiai atau elit-elit Indonesia pada umumnya ya. Kesadaran untuk tetap mengenali dan dekat sama rakyat itu tidak dimiliki. Semua udah berada di comfort zone-nya masing-masing di situ. Padahal justru pemimpin-pemimpin NU, kiai-kiai ya masih dekat sama rakyat. Memang ada kiai misalnya yang toreko-toreko, dia mungkin udah nggak naik angkutan umum, tapi mereka punya jamaah yang tiap minggu datang dan isinya segala macam orang, sehingga beliau ini tetap mengenali rakyat. Ya itu diantaranya misalnya ketika terjadi perdebatan ya. Misalnya sebagian ulama itu berharap muktamar itu di pondok pesantren. Gitu kan, pondok pesantren. Mengembalikan seperti dulu. Tapi problemnya kiai-kiai zaman sekarang dengan zaman dulu itu udah beda. Oke lah katakanlah muktamar di pesantren. Kalau dulu itu kiainya memang ikut muktamar tinggal di pesantren. Tapi sekarang ya kan, ya kiai-kiai ini
ambilin gus-gusnya itu dipindah ke hotel. Katakanlah kalau di pesantren kan dulu di Jombang misalnya, itu hotel-hotel Jombang juga penuh dengan kiai-kiai. Jadi dipesenin. Jadi Iya. pemilik suara di muktamar itu nggak ada yang nginep di penginapan yang disediakan panitia. Nah, itu problemnya. Jadi di pesantren atau tidak di pesantren itu hampir sama aja. Mungkin kita hormat lah bahwa pembukaannya oke lah di pesantren. pesantren. Tapi selebihnya itu agak susah, Pak. Apalagi pengalaman tahun-tahun yang lalu itu ada apa namanya itu pengkondisian. Jadi ada tempat calon-calon ya kayak gitu. Saya kira itu yang harus kita evaluasi lah ke depan. Tapi memang eranya era berubah ya gitu ya Mas ya. Ya, saya kira bukan soal bahwa di hotel, bahwa kemudian sekarang kita mungkin ini bahwa menikmati hidup yang lebih baik. Memang tujuan hidup kan orang harus menikmati hidup yang lebih baik. Iya, Tapi bahwa mengenali masyarakat yang dipimpinnya itu menjadi penting. Betul. Nah, di situ sejauh kesadaran itu, ikhtiar untuk mengenali masyarakat itu masih ada, ya nggak ada masalah, mau di mana aja, mau orang pakai mobil apapun, mau muktamar mau dimanapun, nggak ada masalah. Selama sense terhadap masyarakatnya Ya masih karena kuat. pemimpin pada dasarnya harus mengabdi pada kepentingan mereka yang dipimpin. Ya kan? Iya. Seharusnya kan begitu memang. Ya. Ya. Nah, ini kita sudah kan muktamar kalau misalnya bulannya itu Agustus, kalau jadi Agustus 4 bulan lagi kayak. Ya. 3 nggak nyampe. Enggak nyampe. Mei Ini udah Mei kan sekarang kan. Sudah Mei, ya. Kita sekarang steppingnya itu 30. Juni, Juli. Mei, 3 Juni, bulan. Juli, Agustus. Agustus padahal 1 sampai 5 katanya. Ya. Mungkin gak itu terselenggara itu dengan persiapan semepet itu? Belum Munas Konbes. Ya mungkin tidak mungkin itu tergantung siapa yang mau melaksanakan. Jadi dalam hal ini PBNU kan sebagai pelaksana muktamar. Ya. Nah, selama ini menurut asumsi banyak orang, termasuk asumsi analisa pengurus, itu PBNU tidak begitu serius. Muktamar itu akan dilaksanakan bulan Agustus. Itu menurut banyak pandangan orang. Ya, tidak serius akan dikerjakan. Beda dengan seperti Muktamar Lampung dulu. 3 bulan sebelum pelaksanaan muktamar itu kan sudah ada tanda-tanda macam-macam kan. Ini itu. Nah, itu sampai sekarang kan Konbes belum diputuskan. Ya. Materi muktamar belum. Panitia Konbes juga belum. Panitia muktamar baru draft itu kan. Ya, belum kita lihat di SK-nya belum ada. Nah, ini kalau dilakukan setiap minggu langkah demi langkah mungkin bisa. Tapi kalau rapat nanti ya seminggu lagi, rapat lagi seminggu lagi, ya kok dugaan saya ini tidak akan terlaksana bulan Agustus. Nah, saya sih berharap konkret saja. Kami ini kan mengkritisi untuk kepentingan semuanya. Termasuk mengingatkan. PWNU yang kumpul itu kan mengingatkan. Nah, tinggal yang diingatkan itu mau menjadikan ini sebagai pengingat apa tidak. Ya. Kalau memang dikalkulasi kok secara waktu tidak cukup. Agustus itu. Iya, sebaiknya ngomong apa adanya gitu kan. Jadi dirapatkan misalnya di forum rapat pleno misalnya. Oh, kalau dirunut ini dalam waktu 3 bulan itu tidak cukup misalnya. Ya ditunda juga nggak apa-apa, tapi penundaannya itu harus ada kajian serius. Ya, bahwa dalam waktu 3 bulan itu tidak bisa menyelenggarakan muktamar, tidak cukup waktu. Itu artinya ada alasan. Tapi kalau tidak ada alasan kan sehingga ada kata-kata mosi tidak percaya ke PBNU. Mosi tidak percaya itu maksudnya bahwa PBNU itu tidak serius untuk
menepati janjinya sendiri. Hmm. Muktamar Agustus itu janjinya sendiri. Janjinya PBNU. Wong itu rapat, hasil rapat ya, Di pleno. Lirboyo. Ya. Rapat pleno sudah setelah islah itu rapat pleno. Nah, itu kan janjinya sendiri harus dipenuhi. Nah, mestinya kalau memang dikalkulasi tidak cukup waktu kan disampaikan. Oh, minta perpanjangan waktu misalnya sebulan atau 2 bulan. Itu wajar. Tapi dibahas, bukan dibiarkan begitu saja sampai sekarang yang tidak ada tanda-tanda pembahasan muktamar. Jadi sama tadi kasusnya kayak yang DKI, diperpanjang lah, dikasih waktu lagi. Dikasih waktu. Cocok itu. Ya. Tapi sudah ada obrolan ke situ belum Mas ya? Sebenarnya kalau obrolan muktamar, kalau bukan di rapat ya, di luar Ya. rapat juga udah cukup sering ya. Udah sering. Saya sendiri kan ya cukup sering lah yang ngobrol sama Gus Yahya gitu kan. Soal ya jawabnya bareng. Ya arep muktamar kapan, arep nang ndi aku ya. Oke-oke aja gitu. Tetapi saya melihat memang bahwa kenapa tadi nggak kelihatan ya sebuah ikhtiar upaya-upaya persiapan itu, saya kira karena memang residu dari konflik dan persoalan kemarin itu belum sepenuhnya selesai. Kita tahu bahwa dalam konteks muktamar SK harus beres. Nah, sementara sampai hari ini juga masih ada SK yang sedang dikejar. Saya juga sempat nanya Pak Min Said ya. Itu juga udah banyak juga yang diselesaikan. Dulu ada hambatan, tapi juga belum sepenuhnya. semuanya. DKI aja tadi baru 2 gitu kan. Ya. Artinya ini kan dalam konteks itu kan ada hal-hal yang memang harus dikejar. Kemudian memang Gus Yahya masih mengusulkan ke pleno melibatkan Kiai Kespo karena juga yang bisa meredakan konflik kemarin itu kan Kiai Kespo yang berkumpul di Lirboyo. Artinya bahwa segala tindakan yang diambil kalau bisa melibatkan Kiai Kespo itu dalam konteks pleno, terus kemudian Munas harus segera di beberapa bulan lalu itu di teman-teman di PBNU juga udah ngobrolin soal Munas, Munasnya persiapannya ini kapan, kemudian terus baru kontak biar muktamarnya bisa aman ya, bisa lancar dikerjakan. Jadi apa yang ditangkap oleh kiai-kiai teman-teman di pengurus PBNU tampak tidak ada gelagat gitu ya untuk itu. Saya kira karena memang ya ada residu yang terkait konflik kemarin, gimana sampai hari ini misal urusan rapat dia harus dihadiri Rois Am, Katib Am, Ketua Umum dan juga Sekjen. SK-SK juga harus ditandatangani oleh 4 orang ini. Nah, di level ini saya kira komunikasinya harus diakui, saya kira nggak bisa ditutup-tutupi, ada hambatan. Ya. Ada hambatan, saya kira Sekjen juga saya kira sulit sekali menemui Sekjen di PBNU hari-hari ini, udah sejak dari menteri lah. Makanya saya termasuk orang yang belak-belakan ngomong menteri itu tanggung jawabnya besar kepada Republik Indonesia, rakyat Indonesia. Menurut saya ya kenapa nggak mundur aja di Sekjen? Saya udah lama mengomong itu sebelum ada konflik ya. Sebelum ada konflik saya belak-belakan itu karena udah pasti nggak akan terkerjakan. Ngurusin PBNU kayak ngurusin di waktu luang. Artinya gak didahulukan. Pengurusan itu kan ada problem. Ada orang yang mampu, urusannya mampu atau punya kemampuan atau punya waktu atau tidak. Ada orang mampu dan punya waktu. Nah, ini yang kita harapkan. Ada orang yang punya kemampuan tapi nggak punya waktu. Karena dia punya jabatan kerjaan yang juga full di tempat lain. Ada orang yang punya waktu tapi tidak mampu. Nah, problem besar, udah nggak mampu, nggak punya waktu. Jadi nama doang ditempel. Tetapi harus kita akui. Jadi kalau saya menggunakan bahasa kampung itu, pemimpin itu pertama harus kober. Kober. Pinter. Punya waktu. Iya. Bener. Jadi kober ini punya waktu ya, pinter ya, punya wawasan lah. Bener ya, jujur dan lain sebagainya. Tapi lepas dari itu, semua itu akan terselesaikan. Salah satunya muktamar ini, suka atau tidak suka. Karena menurut pandangan para ketua PW, memang salah satunya bahwa islah yang terjadi itu islah semu. Belum bisa dikatakan islah yang sesungguhnya. Bahkan yang sifatnya kecil-kecil ketika ada pertemuan misalnya kan,
Kalau pertemuan ini yang ngadain, ini orangnya. Kalau ini yang ngadain, ini orangnya. Itu belum bisa berbaur. Ya. Nah, saya berharap sudahlah. Apa sih yang dicari itu? Ya. Apa yang harus dipertahankan? Ya, segala sesuatu ya ada waktunya masing-masing. Ya, karena memang tidak ada jalan lain kecuali terselesaikan lewat muktamar ya. Muktamar itu yang harus kita kejar. Tapi kan orang mau muktamar atau tidak muktamar itu menurut saya bukan karena kelompok ini kelompok itu ya. Tapi di situ ada banyak kepentingan ya. Kepentingannya mungkin kepentingan ya sifatnya hajat hidup saja ya. Saya pernah berseloroh gitu. Yang tidak mau muktamar itu orang yang punya jabatan strategis yang terkait dengan maisha. Misalnya Komisaris. misalnya komisaris itu bisa terancam. Jadi yang nggak setuju muktamar cepet-cepet itu yang baru jadi komisaris. Saya tidak melihat kubu mana, tapi itu ya seandainya saya komisaris ya, dan saya jadi pengurus PBNU, saya juga nggak mau diajak muktamar cepet-cepet. Jadi nanti tinggal dicek siapa pengurus PBNU yang komisaris ya. Ini guyon ya. Jadi itu 110 salah jadi. satu faktor aja. Ya. Salah satu faktor kenapa menjadi terhambat. Tapi ya semuanya itu kalau ada integritas bersama, saya kira ya muktamar lah. Muktamar. Ya saya kira ya PBNU dalam posisi yang berhak dan memang harus melakukan untuk menanyakan misal kapan muktamar. Karena kita sebagai organisasi harus punya kepastian di situ. Apalagi ya itu udah di Memang ada gini Pak Safik ya. Kiai-kiai sepuh dan seterusnya. Ada dalam organisasi atau perkumpulan NU itu antara unggah-ungguh yang disebut etika dengan hukum aturan itu kadang-kadang yang campur adukkan. Kita kepingin menegakkan hukum, kadang-kadang itu nggak bisa karena ini kiai kualat kamu gitu kan. Ya kita harus mengedepankan akhlak. Jadi dianggapnya kalau orang mau menegakkan aturan, tetapi ketika aturan itu berhadapan dengan sekelompok orang yang dianggap kiai itu kita dianggap suul adab. Ini memang masih problem menurut saya. Ke depan itu memang harus ada kejelasan mana urusan-urusan penghormatan kepada kiai sebagai kiai, mana urusan yang terkait dengan organisasi. Jadi boleh saja misalnya Tanfidiyah juga bisa mengkritik Syuriah dalam hal tertentu ketika ada kebijakan itu dirasa kurang berkenan. Begitupun sebaliknya, karena ini organisasi. Yeah. Organisasi atau perkumpulan itu ya punya hak dan kewajiban yang sama. Ya asal disampaikan dengan cara yang baik, tidak maksud untuk menghina, menjatuhkan orang. Saya kira sah-sah saja. Enggak ada itu kok namanya berbeda pendapat dengan kiai lalu dianggap suul adab itu ya terlalu berlebih-lebihan menurut saya. Ya. Kiai-kiai kita dari zaman dulu terbiasa berbeda pendapat. Iya. Dan sebenarnya kalau kita lihat sejarah organisasi, dinamika NU itu bukan cuma kemarin hari aja. Betul. Itu sudah sangat sering. Jadi saya kira memang ya ada cara pandang masyarakat yang memahami antara otoritas kultural dengan otoritas organisasi. Betul. Nah, jadi banyak mencampur adukan itu. Jadi kemudian kalau kiai dalam konteks kultural, dalam konteks pondok kan pokoknya apapun ngendikane harus ditaati. Dalam organisasi kan nggak bisa. Nah, kalau ngendikane kiai atau tindakannya dianggap melanggar aturan organisasi itu nggak bisa, karena itu bisa jadi presiden, presiden buruk. Organisasi itu menetapkan aturan kan untuk ditaati semua pengurus dan anggotanya pada dasarnya. Dan kenapa aturan itu dibuat? Ya biar ada rule yang jelas. Karena kalau enggak nanti tergantung siapa yang memimpin. NU nggak bisa tergantung siapa yang memimpin, gitu loh. Bahkan NU aja juga dalam tanda kutip Rois Am itu adalah otoritas tertinggi di NU, tetapi otoritas tertinggi itu tidak boleh dalam tanda kutip pokoknya terserah dia.
Dibatasi Itu nggak dengan boleh, dia aturan. dibatasi. Nah, di situ. Nah, jadi itu yang saya kira membuat tadi Mas Kiai Samsul bilang bahwa ya mimpin NU sama mimpin pondok beda. Di pondok mungkin hierarkinya lebih jelas. Betul. Otoritasnya didapat dari relasi bertahun-tahun ya, pengajaran, pendidikan, murid, santri, pengurus dan di NU kan tidak. Di NU yang misal kiai yang tiba-tiba jadi ketua umum, tiba-tiba jadi ketua, tiba-tiba jadi rois, akhirnya kan banyak juga tidak dikenali oleh banyak pengurus yang lain dari tempat yang lain. Kiai yang berangkat dari Jawa Tengah belum tentu yang Papua itu benar-benar mengenalinya. Kan nggak bisa diharapkan dituntut ketaatan seperti ketaatan santri terhadap kiai di pesantren. Betul. Di situ. Dan lagi pula bahwa ya NU organisasi yang ada ragam aturannya. Pesantren kan lebih sederhana walaupun secara sosiologis ya NU itu pesantren besar gitu ya. Pesantren itu NU kecil. Jadi sekarang kan Gus Yahya itu beberapa kali juga bicara bahwa muktamar ini adalah haknya PW dan PC. Jadi memang ini wajar kalau sekarang PW dan PC itu menuntut kejelasan seperti itu. Sehingga PBNU sebagai penyelenggara dia harus melakukan itu untuk menyelenggarakan hajatnya PW dan PC untuk memilih ketua umumnya lagi. Nah, ini yang kan sekarang kalau dianggap memang ada batasan waktu nggak Ge, dari kemarin pertemuan 23 PW ini harus diselenggarakannya gimana atau sudah mulai ada rekomendasi disampaikan nggak? Misalnya butuh waktu sampai kapan, yang penting siapannya lebih jelas gitu. Karena kan warga juga pengen ikut kan, itu pestanya warga di satu sisi. Iya, ketika kita menghadap Gus Yahya itu beliau menyampaikan memang muktamar ini adalah hak PC dan PW. Ya. Kalau bisa semua PC dan PW itu ikut tanpa kecuali, ya tanpa kecuali itu pun jauh-jauh hari saya sudah ngomong. Tapi anehnya ini juga saya sempat protes ketika menyinggung DKI gitu kan. Tapi SK-nya DKI nanti DKI rapat hasil rapat Tanfidia kemarin itu harus menyelenggarakan konferensi walaupun diikuti oleh 4 misalnya. Saya langsung protes. Loh, Gus Yahya tidak linear cara berpikirnya. Nah. Ketika ngomong muktamar itu adalah hak semua PC dan PW, begitu PWNU kok sepertinya dianggap remeh. Coba Gus, bisa dibayangkan kalau 6 PC yang ikut 4 itu kan cuma 60%. Coba kalau PBNU yang ikut 60%, cuma 300 PC itu. Ada 200 lebih yang tidak ikut. Maka saya tuntut selesaikan dulu PC itu sampai 6-6-nya selesai. Kalau enggak bisa perpanjang. Enggak ada itu 4 dipaksa untuk konferensi gitu. Dapat penjelasan enggak kenapa 4 ini selesai. belum keluar? Karena saya kan bukan yang ngurusi OKK. Ya ada penjelasannya. Misalnya begini. Ini juga saya kritisi ya. Misalnya PC Jakarta Timur. Oke. Jakarta Timur itu sudah melaksanakan konferensi cabang 1 tahun lebih yang lalu ya. Dipimpin oleh PBNU sendiri. Ya. Tidak ada masalah itu, tidak ada masalah. Hanya memang ada yang protes. Protes itu jajaran Syuriah kami nih kan, protes bahwa diindikasikan ada money politik lah kira-kira. Ya. Lalu kemudian merekomendasikan, saya juga ikut tanda tangan, tapi saya tanda tangannya berdasarkan permintaan dari Syuriah, maka untuk tidak untuk ditinjau ulang ini kan muktamarnya konferensinya. Tetapi tiba-tiba PBNU itu tidak melakukan peninjauan, penelitian, kaji uji taskhih ya. Apa benar pihak PCNU yang dianggap terpilih itu melakukan money politik? Kan tidak boleh hanya sekedar lapor. Siapapun itu yang lapor mestinya ya
mestinya itu harus diklarifikasi. Hmm. Baik yang melapor maupun yang terlapor. Ini sayangnya Tidak dilakukan. tidak dilakukan tabayun. Oke. Tiba-tiba ada surat yang suratnya itu bunyinya tidak boleh melakukan aktivitas karena nanti akan dikareteker. Nah, akan dikareteker sejak surat itu sampai sekarang Belum itu hampir ada. 1 tahun. Surat karetekernya nggak turun-turun. Ah, Ini memang problem. Saya kira kalau saya boleh menyampaikan penilaian, ya ini kesalahan fatal PBNU. Hmm. Jangan saling menuduh apakah ini kesalahan jajaran Surya Batanwadiyah, tapi ini kesalahan kolektif yang dilakukan oleh PBNU. Dan itu saya kira harus Diselesaikan. tidak hanya sekedar menyelesaikan, ada permohonan maaf. Karena itu ada hisapnya nanti di akhirat. Jadi menghukumi orang tanpa adanya tabayun. Ya. Akhirnya Itu dampaknya contoh. di Jakarta Dampaknya Timur? Jakarta Timur itu sampai sekarang. Kantornya Udah 1 tahun lebih ya. tidak ada yang ngurus, ya kan? Listriknya mau dicabut, akhirnya ya tiap bulan saya harus nyuruh orang. Ya, nyuruh orang bersih rumput-rumput, listriknya harus kita bayar. Ya, bahkan itu milik Pemda mau diminta lagi, saya pertahankan, janganlah. Nah, yang gini-gini tuh ada. Ya. Menurut saya ada kesalahan fatal yang dilakukan oleh PBNU. Itu Dan bagian PBNU itu tidak boleh ketika menjawab seperti ini lalu menyalahkan personel. Baik itu menyalahkan misalnya Rois Ab, menyalahkan ketum atau menyalahkan sekjen, itu tidak boleh. Keluar harus, ini tanggung jawab saya. Memang ada kekeliruan kami. Itu gentleman PBNU. Tapi kalau PBNU tidak melawan begini terus saling menuding ini, ya pastilah orang nuntut muktamar aja lah daripada ribut-ribut. Ya. Kalau saya seorang pemimpin, saya misalnya saya ketum PBNU, semua itu kesalahan saya akan selesaikan. Saya akan panggil sekjen, saya akan panggil bendum, saya akan panggil, ayo. Masa nggak bisa, ya kan? susah menteri. Tidak ada kata susah, jangan dikaitkan dengan menteri dan lain sebagainya. Semua Sebenarnya keputusan. di NU ini kan soal kultur ya. Bahwa ya misal soal SK. SK itu sekarang kan sebenarnya nggak hadir pun bisa karena tanda tangan digital. Betul. Tanda tangan digital. Nah, artinya nggak harus tanda tangan basah seperti dulu sehingga surat di print harus didatengin atau orangnya hadir, stempel. Ini. Sekarang tanda tangan maupun stempel digital artinya pada dasarnya bisa dilakukan dari manapun. Tetapi memang ada masalah ketika ada salah satu pihak yang tidak menandatangani dan sudah dihubungi dia tetap tidak menandatangani. Nah, jadi itu problem kan nggak mungkin minta polisi manggil paksa gitu ibaratnya gitu. Kan artinya gitu. Jadi kita ini juga punya masalah dengan digitalisasi, saya kira itu memudahkan banyak hal, tetapi Pak juga Safri, ada kebuntuan di hal-hal yang lain. Kan saya kadang-kadang juga agak susah membayangkan kan Pak Safik sebagai salah satu ketua PBNU. Kan sering terjadi rapat gabungan. Rapat gabungan kan tinggal menunjukkan saja ini masalahnya di sini, ini masalahnya. Bagaimana kan diklarifikasi masing-masing datang. Iya. Itu Apakah udah dilakukan itu di rapat. Kalau itu sudah dilakukan ternyata nggak dilakukan kan bisa ini gimana bisa diomongin di grup kayak apa kayak kok sampai begini karena sudah di hasil rapat kecuali di hasil rapat dibunyikan rapat misalnya ya ini harus diputuskan ini harus ditandatangani oleh 4 orang ini dibatasi waktu sampai tanggal sekian kalau enggak ya ditegur aja ya semua ikut mengingatkan kan ada grup kalau di PWNU saya berbuat salah begitu wah dihabisin saya di grup itu dihina-hina nggak karu-karuan. Kalau bahkan mundur aja ngapain ngurus organisasi nggak becus. Emang mungkin ini bagian dari residu konflik yang kemarin itu tadi. Ya tapi sekarang kan keputusannya jelas bahwa rapat PBNU maupun
Kiai Kespo yang di Lirboyo kan udah merekomendasikan bahwa jalan keluar dari konflik kemarin itu ya muktamar bersama. Kan sebelumnya kan banyak yang khawatir kalau misal terbelah. Betul. Ada 2 muktamar, paling tidak satu hal itu. Nah, kemudian memang sekarang bahwa untuk menuju muktamar ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang jelas SK harus beres semua, Ya. sehingga bahwa benar-benar ya PBNU ke depan tuh legitimate karena memang dipilih oleh cukup PWNU dan PCNU. Nah, kalau ada banyak SK yang terhambat sehingga banyak yang kemudian tidak bisa memilihnya, legitimasinya kan juga berkurang. Padahal kan legitimasi PBNU itu kan ya mengacu pada PWNU dan PCNU. Jadi ini yang memang saya kira saya setuju bahwa itu harus didesak terus, dan saya kira di PBNU juga saya juga bertanya sering kalau mereka saya bertanya misalnya ke Pak Amin Said, itu kenapa? Ya diceritain memang ini ada beberapa hal yang dulu misalnya yang paling dicontohkan tuh Kalsel itu yang udah dari 2004 gitu kan. Karena itu ada hambatan di salah satu pihak yang harusnya menandatangani tapi nggak tanda tangan, nyampe lama gitu. Kemarin waktu pecah ibaratnya sempat ada SK keluar cukup banyak, tapi waktu itu kan karena posisinya kan lagi pecah, jadi Gus Yahya, Mas Amin Said Mengangkat Pak Amin yang Said. waktu sekjen itu sempat ada SK keluar, tapi Banyak, kemudian itu itu kan dianulir. dinasah lagi, dianulir lagi karena ini ganti yang setelah itu dikembalikan lagi. Nah, ini lagi dicicil lagi di situ. Saya tanya, nah, Pak Amin, proses ininya lagi jalan. Kita berharap tentu ya harus secepat mungkin karena kan kalau target Agustus harusnya kan dalam proses ini kan jalan. Tetapi kan pleno maupun Munas Konbes kan bisa seiring dengan pemrosesan SK. Yang penting bahwa sebelum muktamar memang SK harus sudah beres semua. Memang sekarang yang krusial memang saya kira ya Munas Konbes ya. Ya. Munas Konbes harus dipikirin sehingga ya saya pribadi khawatir bahwa ini urusan cuma nyari ganti orang atau mau Gus Yahya lagi atau mau Kiai Miftah lagi atau Pro Islamnya ganti atau apa. Kalau sebatas itu saya kira nggak akan memecahkan masalah. Kita tahu konflik kemarin itu sebabnya apa, ya kan? Kenapa konflik itu terjadi kan harus dicari. Artinya muktamar itu harus benar-benar membahas bagaimana konflik yang seperti itu tidak terjadi lagi. Bagaimana pemecatan oleh Suriah ke ketua umum PBNU itu tidak terjadi lagi. Iya. Karena kalau itu tidak dimasukkan dari perbincangan muktamar, kemudian kesannya wah ganti orang, ganti sopir kesannya Kan udah beres. enggak, nyopir itu ada aturannya. Memang harus ada upaya ya melakukan perubahan yang fundamental, termasuk misalnya dari aspek pemilihan ketum. Ini yang sedang kita bicarakan di kalangan ketua-ketua PW. Jadi salah satu materi yang akan kita usulkan itu adalah perubahan tata cara pemilihan ketua umum. Oke. Ya, 5 tahun yang lalu di Lampung itu satu-satunya yang bersuara bahwa ketum itu supaya dipilih oleh Ahwa itu DKI. Bisa di cross check di Detik. Saya komentar itu. Dan alasannya sangat mendasar. Alasan yang paling pertama adalah menghindari atau meminimalisir terjadinya money politik, Pak. Ada yang nggak terima gitu kan. Kamu berarti nuduh kiai-kiai nerima uang kamu. Saya Emang belum nerima ya saya janda-jandain aja, guyon aja. Tapi itu harus dianalisa ulang lah. Betul-betul harus diperhatikan karena itu saya melihat tidak hanya di PBNU ya, sebagian di wilayah, di PCNU, di MWC saja sudah seperti itu. Ya. Jadi ya minimal mendekati money politik itu ada. Ini yang susah terhindari, Pak. Memang harus dipikirkan betul-betul ya. Ya ini sebenarnya ironis sih ya pada dasarnya. Memang pemilihan one man one vote dalam tanda kutip. Walaupun di NU ini kan nggak one man one vote juga. Karena anggota NU itu puluhan juta yang punya suara cuma 500 sekian. Artinya nggak one man vote juga seperti presiden. Artinya tetap representasi keterwakilan dalam tanda kutip. Nah, demokrasi keterwakilan itu kan sebenarnya sudah sebuah upaya untuk pada dasarnya mengurangi kerepotan dan kemungkinan salah pilihan. Karena memang dari dulu orang yang skeptis terhadap demokrasi itu
Banyak orang kayak Plato juga skeptis demokrasi karena demokrasi itu ya nanti pemimpin yang terpilih mencerminkan masyarakatnya. Kalau masyarakatnya misal tidak terdidik atau pragmatis atau nggak peduli ini dan masyarakat di bawah mungkin kadang mikirnya kan jangka pendek gitu kan. Betul. Ya dia pemimpin yang terpilih tidak ideal. Maka orang kayak Plato itu memilih apa philosopher king gitu, filsuf raja. Jadi orang yang bijak, raja tapi orang yang juga sekaligus bijak. Tapi itu juga bukan tanpa masalah. Dalam dunia modern itu lebih sulit karena dianggap dunia modern itu semua orang bisa pinter. Bisa baca buku. Zaman dulu orang nggak punya buku. Yang punya buku hanya keluarga kerajaan. Nah, rakyat jelata nggak mungkin jadi raja dia nggak pernah baca buku. Nggak punya pengetahuan. Nggak dapat pendidikan yang baik. Tapi dunia modern kan semua orang bisa dapat pendidikan yang setara. Makanya udah selayaknya bahwa ya masyarakat harus lebih setara, lebih egaliter, dalam konteks hak suara pun harus relatif sama. Nah gitu. Tetapi memang ternyata masih menyisakan masalah bahkan di NU yang notabene organisasi keagamaan. Tentu itu ironis. Kalau nyampe memang muktamar NU itu orang memilih karena uang. Itu sebenarnya kan yang punya hak suara sebenarnya nggak layak jadi pengurus NU. Kalau orang memilih karena uang ya. Orang memilih karena uang. Artinya ya dia kan memperturutkan kecintaannya atas dunia. Yang mungkin jangka pendek uang pun berapa anggap aja. Itu absurd sekali. Itu absurd sekali buat saya yang hidup di Jakarta berurusan dengan banyak orang yang Jakarta ini ada duit banyak sekali gitu. Nah, artinya itu ya ironis sekali. Tetapi mungkin faktanya kan itu terjadi. Bahwa money politik itu terjadi di beragam layer kepengurusan NU. Jadi ini harusnya jadi refleksi besar. Ini menunjukkan juga bahwa ya memang nggak ada bedanya mungkin pengurus organisasi agama sama pengurus partai politik. Kalau terhadap uang aja nggak bisa menahan diri gitu istilahnya itu. Nah, kemudian kalau kemudian penyelesaiannya memang dikecilkan, ya mungkin memengaruhi, tapi kalau pada dasarnya para pengurusnya memang udah punya kecintaan atas dunia, atas duit itu sebegitu besar, ya tetap tidak. Karena Ahwa kan juga dipilih oleh PCPW, menyerahkan nama. Bagaimana kalau disodorin gitu aja? Oke, kamu Ada juga ini ya, Ahwanya milih ini. Artinya nggak menutup. Ada juga guyonan begini, kalau mau dipilih Ahwa jangan muktamar tahun inilah, tahun depan biar kita ngalamin juga ada. Karena ketua PW dipilih langsung. Betul. Artinya saya melihat itu bukan sistemnya yang keliru. Ya. Memang manusianya yang dekaden. Ada penurunan. Manusianya yang dekaden. Nanti makin lama kita serahin raja aja misal. Ya. Kan masalah itu. Berdasar wangsit atau pulung. Nah, atau berdasar istihoroh misalnya. Jadi itu problem. Ini refleksi besar saya kira buat kita semua pengurus NU dari ya PBNU nyampe PW nyampe PC. Itu refleksi besar. Kita mempertaruhkan organisasi ini kalau kita mengambil keputusan berdasar uang. Ngambil keputusan berdasar uang. Nah, di situ. Dan dalam sejarah NU pada dasarnya Ahwa itu hanya berlangsung beberapa kali. Banyak orang memandang bahwa Ahwa itu warisan para sesepuh. Enggak. Sepanjang sejarah Muktamar NU sebagian besar dipilih oleh PCPW. Yang dulu-dulu dipilih oleh PCPW. Ahwa itu tidak dominan dalam sejarah NU dalam pemilihan. Ahwa itu baru berlaku misal dalam konteks dulu di situ Bondo kalau nggak salah ya. Nah, di situ. Kemudian kemarin di Lampung. Sebelumnya enggak? Sebagian besar Sebagian Muktamar besar. NU itu dipilih oleh pengurus di bawahnya. Jadi pada dasarnya dari awal PBNU itu kiai-kiai yang sekarang kita tempatkan sebagai apa? Kiai-kiai yang keramat, yang wirai, yang apa? Dari dulu itu memang udah berusaha mendemokratisir otoritas. Bahwa Wahab itu orang yang biasa mendemokratisir otoritas. Jadi cek aja. Tanya anak-anak muda yang riset atau yang belajar itu. Jadi bukan Ahwa itu hanya berlangsung berapa kali dari sekian kali muktamar. Dulu muktamar NU itu awal-awal tiap tahun itu, tapi kan nggak memilih ini nggak tiap tahun. Itu namanya sebutannya itu muktamar. Nah, di situ. Jadi saya kira kita harus memang benar-benar merefleksikan diri kita karena menurut saya dalam konteks sistem hari ini bukan salah sistemnya, memang manusianya yang dekaden. Kita semua pengurus-pengurus ini yang dekaden, yang bermasalah. Sistem sebaik apapun kalau manusianya bermasalah, dia akan cari jalan untuk mencurangi sistem itu.
Dan selalu ada lubang untuk itu. Saya katakan tadi, ahwa. Ahwa ya, saya tahu sendiri ibaratnya. Orang bisa ngasih, pokoknya dikasih list itu udah didiktekan. Bahkan mungkin kertasnya udah ditulisin, dia yang nyerahin aja. Jadi 9 ahwa itu kita udah bisa tebak. Jangan dianggap itu bisa benar-benar murni dari ini. Kalau memang manusianya udah nggak benar, manusianya udah dekaden. Apalagi kalau disederhanakan, misal ada banyak usulan, misal ketua umum dipilih Rois Am. Saya termasuk orang yang tidak setuju. Bukan karena saya anak muda yang terlalu tetapi bahkan dulu-dulu tidak. Kiai-kiai yang lebih keramat daripada kiai-kiai kita hari ini itu tidak melakukannya. Bagaimana kiai yang sekarang mau melakukannya? Apakah Rois Am hari ini lebih keramat daripada Rois Am zaman dulu? Jelas tidak, kita harus ngakui. Jadi saya termasuk orang yang tidak setuju, dan ketidaksetujuan saya bukan semata pribadi, tapi saya khawatir bahwa itu akan membawa organisasi pada nasib yang lebih buruk. Betul. Saya selalu berpikir, sistem apa yang memang paling tepat untuk NU? Kan masyarakat punya paradigma berpikir, cara hidup, tradisi yang berbeda-beda. Kita harus mencari cara yang tepat untuk NU. Dan menurut saya penunjukan ketua umum oleh Rois Am sangat tidak NU bahkan. Sangat tidak NU. Cari aja dalam sejarah NU. Kalau Ahwa mulai tahun berapa itu? Ahwa sebelumnya udah ada, tapi ya pada dasarnya di mana waktu Gus Dur terpilih itu Ahwa. Situ Bondo itu. Habis itu kan enggak lagi. Terus Lampung Ahwa. Ya kan? Nah di situ. Jadi tapi sekian kali muktamar kita. Solo itu masih pemilihan langsung. Iya. Solo masih langsung. Solo itu langsung semuanya langsung. Langsung. Rois Am dan Jadi, ketua umum. karena pada dasarnya itu sistem yang diwariskan oleh para kiai-kiai kita zaman dulu. Di situ. Bahwa kemudian itu Mungkin terdistorsi. mulai Jombang ya. Yang Jombang. Ini kalau isu Ahwa ini kan menguatnya begini Mas. Kalau yang terakhir ini saya perhatikan ya. Itu karena ada konflik antara Rois Am dan ketua umum. Dan tidak ada otoritas di atasnya Rois Am. Seolah-olahnya. Makanya penyelesaian yang ada di Lirboyo mulai Jombang ke Lirboyo ini kan adalah otoritas kultural yang tidak ada di dalam perundang-undangan Nah mungkin kita. itu yang terobosannya. Kita mikir sistem yang lebih baik, yang kira-kira tidak mengulangi kasus yang kemarin. Misalnya, misal ada Ahwa yang Kiai Kespo, kalau masih dipertahankan seperti Lampung gitu ya. Tetapi Ahwa itu mungkin memang kemudian didefinitifkan jadi misal majelis tahkim. Jadi Ahwa ini ibaratnya sebuah dewan yang dalam tanda kutip menjadi badan penasehat atau Dewan posisi etik, apapun misalnya. terhadap dewan etik terhadap misal Rois Am terpilih. Nah di situ saya masih bisa menyetujui ya di kepala saya misal bahwa ketua umum dipilih Rois Am dan Ahwa. Artinya Rois Am terpilih mengajukan ini tapi rembukan sama Ahwa, disepakati oleh Ahwa, bukan satu orang Rois Am. Gitu ya. Bahaya itu, bahaya. Nah, itu bahaya saya kira. Rois Am terpilih, dia berpikir siapa eksekutif yang kira-kira bisa menjalankan ini. Kemudian tapi harus disetujui Ahwa. Nah, Ahwa didefinitifkan dalam konteks misal ya Ahwa ditempatkan diatur di ADRT atau disebut majelis tahkim seperti kemarin. Kemarin kan majelis tahkim isinya kan juga Rois Am gitu kan. Ya itu konteksnya kan karena Kiai Ma'ruf mau mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Tapi pada dasarnya ada ruang kita untuk membangun sebuah struktur baru gitu ya, membangun struktur baru yang kira-kira memang lebih agile, lebih sesuai dengan tantangan-tantangan yang mungkin ada di masa depan. Kita nggak bisa terus membangun organisasi dengan andean bahwa NU itu tidak konflik. Yeah. Bahwa bahwa yang muda harus atau pasti akan menghormati yang sepuh. Nggak bisa, ini organisasi Sabang sampai Merauke Ya, sekarang. mungkin dari aspek komunikasi antara jajaran Syuriah dan Tanfidiyah ini agak tersumbat. Jadi mekanismenya akan agak tersendat, atau memang itu tadi pengaruh nggak enak. Ya, ada Jadi faktor akhirnya gitu juga. Jadi lama kelamaan ternyata sudah sangat membahayakan.
Sampean tadi kan cerita, sampean di lingkungan PWN kan termasuk orang yang blak-blakan gitu Iya, ya. iya, blak-blakan. Termasuk orang yang blak-blakan. Saya kira mungkin pengurus-pengurus yang di luar Jawa mungkin juga lebih cenderung blak-blakan. Artinya kita secara kultural kan dipengaruhi. Ada masalah nggak enak, akhirnya lama-lama nggak terpecahkan. Betul ya. Gitu loh, nggak terbiasa untuk ada masalah, ya udah kita punya masalah sama siapa, didatengin atau diundang, Ya, diajak saya ketemu, kira dirembuk. yang terjadi yang menimpa ketua umum itu karena awalnya ada pembiaran ya, misalnya tidak ada ya Penyelesaian secara penyelesaian, tidak ada yang nanya, udahlah tahu-tahu kok kaget Sebesar misalnya itu. ya besar itu kan gara-gara pembiaran tadi. Coba kalau dari awal ya memang cari format lah, sistem Iya. apa, butuh semacam pengawas ya di walaupun mungkin tidak semuanya, tapi di PBNU itu ada dewan pengawas, apa mau bebankan kepada mustasyar Ya. atau memang Akwan atau siapa, tapi fungsinya itu Ya. untuk mengawasi mekanisme yang apabila terjadi sesuatu itu ini punya kewenangan negur. Betul, dengan kasus kemarin dan kemudian itu selesainya karena turun tangannya Kiai Kiai Sepuh. Nah, itu kan menunjukkan bahwa secara kultural pada dasarnya Kiai Kiai Sepuh itu punya posisi yang istimewa di NU. Betul. Kita semua mengakuinya, otoritasnya. Walaupun secara formal mungkin tidak, kan? Tidak ada posisi yang ini. Tapi kita melihat bahwa di NU tetap bahwa secara kultural kita mengakuinya. Mungkin bagaimana otoritas yang secara kultural kita akui itu kemudian dilembagakan, diinstitusionalisasi. Gitu. Apakah tadi bahwa itu mustasar atau memang ahwanya yang didefinitifkan jadi majelis seperti itu. Nah, itu hal-hal yang saya kira penting untuk dibicarakan di Muktamar dan memang harus di drafting sebelumnya. Ya, konflik kemarin memang menjadi latar belakang yang sangat kuat pembicaraan. Ya, tapi juga karena konflik kemarin tuh memang peristiwa yang baru sekali terjadi di mana Surya memecat ketua umum. Tapi ini pengalaman yang berharga saya kira. Ke depan memang misalnya Lakpesdam difungsikan untuk melakukan kajian-kajian mengapa kok bisa terjadi seperti ini, dianalisa. Kalau terjadi seperti ini maka solusinya seperti apa. Jadi berkala harus ada perkembangan-perkembangan. Karena ini dinamikanya semakin ke depan kan semakin banyak. Ya. Tapi tadi ya seperti yang disampaikan Pak Syafiq, sistem itu mau apapun kalau orangnya dekaden dia akan nyari jalan keluar untuk mencari kecurangan-kecurangan itu. Betul, kalau betul. secara Ya. sistem ini dianggap sudah oke, tapi ya kita berharap pada PW dan PC untuk tidak terlalu pemilihannya ini murni untuk kebaikan NU ke depan. Ya, tawaran-tawaran diprovokasi biar ditolak gitu. Habis nanti itu dua minggu. Kalau PWPC kayaknya umumnya berapa? Mekanisme pemilihan yang ya apa sampai hari ini. Ya saya kira sesuai dengan perkembangan ya. Saya melihat begini di Jakarta misalnya, turunnya kelompok politisi dan para birokrat itu menambah peluang-peluang untuk terjadinya money politik itu. Money politik. Karena mereka ya secara umum ya, walaupun tidak semuanya, tapi secara umum orang yang punya peluang dan menganggap sebuah kebiasaan soal money politik itu kan dua hal. Satu dari unsur politisi, dua dari unsur birokrasi. Ya. Nah, kalau politisi dan birokrasi itu ikut main, itu kok potensi money politiknya besar. Maka saya punya ide ya, ketika ada suara-suara, kenapa sih ya ketika terjadi harlah IKPMI ya, politisi, birokrat ikut ngomong, itu bagi saya kok ya Allah, saya malah kebalikannya. Kalau kader NU yang sudah ada di partai politik, urus aja itu politiknya, ya partai politiknya supaya besar. Orang yang sudah ada di jalur
birokrasi, jadi birokrat, kembangkanlah menjadi birokrat yang hebat. Jadi kalau sudah jadi seorang birokrat, seorang politisi, sudah jangan ikut cawe-cawe ngeramein arena NU. Ya kalau mau bantu secara moral, materi untuk yang sifatnya substantif ya. Tapi jangan kok ngompor-ngompori, apalagi ikut main. Ya kan? Saya merasa ya ketika di situ ada politisi dan birokrat ikut main itu memperkeruh menurut saya. Jadi tolonglah yang sudah ada makomnya, makom birokrat, menteri, makom politisi, uruslah itu kerjaanmu di situ untuk kepentingan NU lewat politik. Ngurus negara aja belum bener mau. Yang ada di wilayah politik, jadi politisi yang baik nanti untuk kepentingan NU. Jadi jangan ketika mau muktamar gini semuanya ngeruduk rame-rame. Saya kira tidak elok itu. Betul. Iya, kita sudah sering juga diskusikan ini ke teman-teman DPR ini juga yang politisi-politisi NU kon ngurus MBG tuku kaos kaki ya nggak berhasil gitu kan. MBG beli sepeda motor nggak dipertanyakan, duit kita dipakai kemana-mana. Nah ini juga saya tertarik itu Kiai. Memang kemarin dinamikanya IKPMI ini kan ternyata di bawah pada diomongin juga. Iya. Pada diomongin kemarin, IKPMI itu gimana itu katanya. Mau masuk ke menganggap PBNU bermasalah dan mau masuk ke situ. Saya jadi teringat omongannya Kiai Hasyim Muzadi yang menggambarkan begini dulu Kiai Hasyim waktu pidato itu. Iki cah-cah nom-nom iki wis kaya kiai iki carane patok. Sing wedhuse iku dicancang nang patoke. Jadi ada kambing, ada patoknya. Sekarang anak-anak muda yang jadi politisi itu patoknya itu diambil, dibawa jalan-jalan katanya. Nah, patoknya juga seneng dibawa sama politisi-politisi. Digambarkan saya ingat kayak Hasyim itu Kiai. Fenomena ini. Oh iya ya. Kalau kita di NU nggak jadi patok gitu kan. Terus tergiur dengan tawaran-tawaran politisi ya dibawa sama awalnya kambing. yang positif awalnya ya. Saya melihat awalnya di banyak daerah misalnya ya. Ketika para politisi yang punya latar belakang NU itu semakin banyak, maka kontribusi kepada NU itu semakin besar. Misalnya bantu ini. Itu harus kita akui juga bahwa peran politisi untuk perkembangan NU misalnya di daerah-daerah itu besar. Tapi karena sudah kadung ngasih sesuatu, akhirnya politisi tadi mempengaruhi pemilihan calon pemimpin. Jadi nanti kayaknya enak ini, dukung ini. Nah, ini yang merusak. Kalau ada batasan bolehlah politisi ya karena dia sebagai kader NU ya harus peduli dengan NU. Ya sekedar untuk ya bagaimana mengembangkan NU dengan jalur politik. Bantuan-bantuan bagaimana supaya diperhatikan NU. Tetapi secara umum bukan untuk diteruskan pada tahap pemilihan itu. Ya. Nah, ini yang terjadi ya politisi mau turun ke gelanggang muktamar. Birokrat juga sama. Iya. Ini udahlah yang sudah jadi birokrat ya sudahlah itu makomnya di situ. Ya kan? Udah hebat kalau itu ditekuni untuk kepentingan NU ya pahala lahan pahala besar tidak mengurangi sedikit pun pahalanya. Yang jadi politisi ya jadilah politisi yang bermanfaat untuk NU ya politiknya untuk kepentingan NU. Tapi kalau muktamar kamu jangan ikut-ikut ya kan serahkan ini mekanisme orang yang ada di dalam biarlah di dalam ini menyelesaikan problemnya sendiri gitu. Soalnya kalau jadi ketua PBNU itu atau NU secara umum kan jumlahnya banyak, bisa mempengaruhi presiden, pemilihan presiden.
top itu. Kan itu menggiurkan. Nah ini kan pembelajaran juga ya. Kasus-kasus yang kemarin saya kira Pak Sapik juga pernah mengkritik ketum PBNU juga. Atau PBNU secara keseluruhan ketika PBNU pernah ditarik-tarik untuk melakukan dukungan. Saya juga merasakan itu ketika di pemilihan gubernur, ketika kita tidak melakukan deklarasi mendukung salah satu calon, malah dianggap kita ini tidak menjaga kebersamaan katanya. Ini kan repot begini, karena semuanya udah pada ikut. Begitu saya sendirian, ya kan, tidak ikut melakukan, ya boleh orang dukung tapi jangan membawa NU. Gimana itu ketua sendirian yang nggak ikut kesepakatan? Nggak ada kesepakatan kok, politik tetap aja, ya. Jadi kita ini memang ambivalen. Jadi kita ini kayak kredonya hitoh, tapi pada prakteknya, pada dasarnya banyak sekali nggak siap hitoh. Benar. Kenapa? Ya karena NU ini dianggap leverage politiknya besar. Ya, leverage politiknya tinggi karena jumlah anggotanya banyak. Sehingga memang selalu diperebutkan dan berusaha ditawarkan juga ke pihak yang berkepentingan. Padahal ya udah jelas bahwa NU kembali ke hitoh itu pesannya udah sangat clear bahwa NU bukan organisasi politik, ya, bukan partai politik dan nggak berkepentingan untuk ikut rebutan jabatan. Artinya kan di situ NU organisasi jamiah sosial keagamaan yang memang mengabdikan diri pada pendidikan keagamaan, pada pemberdayaan umat di berbagai sektor gitu kan. Nah, ini yang saya kira memang tidak benar-benar dipahami, sehingga banyak sekali orang yang walaupun udah tahu NU udah kembali ke hitoh, tapi masih nggak bisa bawaannya ikut partai politik. Politiknya itu tinggi. Nah, di situ. Yang kedua menurut saya juga karena ini berangkat dari ketidaktahuan bagaimana mengurus organisasi. Oke. Kita ngurusin orang banyak itu biayanya juga tidak kecil. Nah, karena banyak yang nggak ngerti bagaimana harus membiayai organisasi, kemudian menggantungkan diri atau mencari ke kalangan politisi. Nah, politisi kan nggak ada yang gratis, nggak ada makan yang gratis buat politisi. Ya udah, ada orang datang ke dia, ini kesempatan, kan gitu. Memang politisi itu dari dulu kerjaannya ya nyari siapa-siapa yang bisa jadi sekutu atau kaki politiknya. Ada orang datang, wah bagus ini bisa jadi sekutu saya atau jadi kaki politik saya kan. Nah, problemnya kan kenapa kita pada datang ke politisi? Ya itu tadi, karena ketidakpercayaan diri atau ketidaktahuan bagaimana cara ngurusin organisasi yang anggotanya puluhan juta ini. Atau di level DKI aja kan misal jutaan ini, di level PC itu juga banyak yang ratusan ribu atau juga jutaan. Nah, saya kira berangkat dari sini ya. Makanya kemudian kita ini kan harus sering berpikir, harus sering berdiskusi bagaimana menjalankan organisasi dengan sekian banyak anggota, sekian banyak kegiatan, ritual, tradisi, rapat dan segala macam. Ini kan harus mulai sering kita diskusikan. Beberapa PC saya kira udah berhasil ya. PC-PC misal kalau di Jawa Tengah yang saya tahu ya, misal kayak Cilacap atau Sragen kan lumayan oke. Cilacap tuh dari koin NU mereka udah berhasil ngumpulin 60 miliar lebih. Mungkin udah bisa mulai menyisihkan untuk endowment fund atau dana abadi. Sragen juga, saya beberapa waktu lalu ketemu Mbak Ubed, Ubaidillah Sodakoh juga menceritakan gitu. Saya beberapa waktu lalu mampir ke MWCNU Bae, Kudus. MWCNU Bae itu bisa mengkonsolidasi tiap bulan kurang lebih 100 juta. Mereka punya kantor yang bagus dan mau bikin klinik. Saya nengok kemarin itu. Saya mengunjungi teman lama yang kemudian MWC itu ya? MWC Bae Kudus. Gitu. Kantornya, wah ini untuk ukuran MWC kantornya udah bagus. Ada area yang mau diproyeksikan untuk jadi klinik. Nah, mandiri. Artinya sebenarnya pengurus-pengurus ini harus sadar bahwa kekuatan kita itu di warga. Kalau kepercayaan warga itu kuat dan kalau kompetensi kita itu oke, dilihat kita mampu dan mampu menawarkan gagasan itu ke warga, saya kira warga itu enteng untuk dukung. Saya dulu sering guyon bilang lah, zaman dulu lah saya. Warga NU itu anggap aja klaimnya berapa? 70 juta. Anggap aja 10% 7 juta. 7 juta
kalau kali 100.000 itu 700 miliar. Jadi 7 juta warga NU se-Indonesia mau iuran 100.000. Orang-orang kayak kita ini udah pasti bisa iuran 100.000. 100.000 kali 7 juta orang itu 700 miliar tiap bulan di atas kertas. Kalau dikurangi lagi, anggap aja cuma 1% deh ya, 7 juta ya, dari 70 juta. Klaimnya akan ada nyampe 9 juta ya berdasarkan survei. Cuma 700.000 orang gitu, itu juga masih 70 miliar. Gitu loh. Besar sekali. 1 juta orang aja kali 100.000 10. Gitu. Udah besar sekali. 100.000 kali 1 juta orang itu udah 100 miliar. Artinya pengurus harus mulai melihat, mengeksplorasi bagaimana cara-cara pembiayaan organisasi. Dan dalam sejarah, NU itu termasuk organisasi yang punya kemampuan untuk menggalang dana dari anggotanya. Kan dalam bukunya yang diterbitkan oleh Mas Khairul Salim itu, nah gitu kan, NU, PNI dan kekerasan pemilu 71 lah apa ini. Dia menceritakan pada pemilu 71, pemilu pertama Orde Baru, partai NU kan partai NU itu termasuk partai yang paling punya duit dibanding partai yang lain. Tahun 71. 71 pemilu. Kalahnya cuma sama Golkar kan. Wah itu baru Pak Harto bikin pemilu pertama, Golkar dibentuk, Golkar didukung ABRI dan birokrasi gitu kan. Mereka dapat besar sekali 62% suara kalau nggak salah. NU 18% suara. NU bertahan suaranya seperti pemilu pertama tahun 55. Sementara yang PNI, anjlok. PNI tinggalannya Bung Karno ya, cuma 6, sekian persen kalau nggak salah. Parmusi, jelmaannya Masumi, yang dulu juga partai kedua terbesar, cuma 5, sekian persen. Nggak ada yang di atas 10%. Hanya NU yang 18%. Dan dalam catatannya Kenward, NU itu punya duit. Salah satu yang membuat keberhasilan NU bukan hanya ikatan-ikatan kultural, tetapi karena NU mampu mengumpulkan dana untuk persiapan pemilu. Artinya dalam konteks sejarah kita, selain tadi para kiai-kiai kita yang sebenarnya sangat karismatik, mereka sangat demokratis dan punya kesadaran organisasi yang baik. Memang kita ini dipinggirkan Orde Baru berpuluh-puluh tahun, kita ini menjadi kaum pinggiran lagi, dibiarkan menjadi sangat tradisional agrarian yang membuat kita kesulitan itu, sehingga yang ditangkap kan belakangan oleh para peneliti kan NU kaum tradisional sarungan. Yang kesannya tidak mengenal manajemen, padahal kalau dicek dulu publikasi kita itu bagus, zaman Kiai Mahfud Siddiq itu Mbak Wahab, Kiai Mahfud Siddiq itu oke banget, kesadarannya di berbagai lini ya, termasuk di media yang menjadi bidang saya. Itu dari awal pendirian NU 2 tahun lah 1928 itu udah ada medianya yang sangat kuat. Termasuk konfliknya juga mungkin Iya, kencang juga. betul. Egaliter. Orang egaliter kan terbiasa berdebat. Nah gitu. Ya dalam konteks kita cerita klasik bahwa Wahab yang mendukung Bung Karno itu membubarkan DPR kemudian membentuk ini. Mbak Bisri kan tetap gak setuju gitu kan. Mau dibujuk. Itu kan bentuk bahwa di antara kiai-kiai sepuh kita, elit-elit kita juga ada perdebatan. Ya. Ada perdebatan. Tapi gak ada memang yang saling menegasi, saling menyingkirkan, saling pecat. Tidak ada, tetapi pada dasar pelajaran yang kita ambil, NU itu nggak setradisional yang dibayangkan orang. Kalau kita mengecek dari sejak NU berdiri, nyampe fusi partai tahun 73, itu NU nih. Di pemilu 71, anggota NU waktu jadi partai banyak sekali figur-figur yang mungkin nggak dari kalangan pesantren, gitu. Bahkan ketika pemilu pertama 55 gitu kan, Mbak Wahab memutuskan kita keluar dari Masumi bikin partai sendiri daripada diakalin mulu. Gampangannya kan gitu. Itu juga banyak figur-figur juga sebagian yang bukan dari kalangan pesantren. Misalnya yang terkenal Asrul Sani, kan, Jamaluddin Malik. Itu tokoh-tokoh Les Bumi yang menggerakkan Les Bumi waktu itu. Mereka bukan orang yang berangkat dari pesantren kayak Asrul Sani itu. Seniman. Tapi seniman, tapi pikiran terbuka dan memang pengurus Les Bumi. Artinya sesepuh-sesepuh kita yang kekiaiannya melebihi kiai-kiai hari ini, itu sebenarnya udah sangat open, inklusif gitu ya. Sangat dalam berorganisasi itu egaliter, nggak mengandalkan
otoritas tradisionalnya seperti di pesantren. Di pesantren mungkin oke, karena yang dihadapi santri yang harus dididik. Ini. Tapi di organisasi kan harus ketemu kader-kader yang relatif setara. Bukan seperti kiai sama santri. Nah, menurut saya memang peminggiran yang dilakukan Orde Baru membuat kita benar-benar kehilangan lapangan untuk belajar banyak tentang organisasi, sehingga ya kita sak melaku nih secara tradisional gitu. Kiai Idham Khalid sebagai ketua terlama waktu itu ya ibaratnya memilih jalan bahwa Orde Baru terlalu kuat kalau di challenge berat, sehingga Kiai Idham Khalid sudah jadi ketua DPR ya. Itu kemudian Kiai Dahlan juga jadi Menteri Agama. Nah gitu di awal-awal, karena memang ya Orde Baru sangat kuat, tapi implikasinya NU benar-benar dipinggirkan dan kehilangan ruang dan lapangan untuk memajukan apa praktek-praktek organisasi yang udah dirintis oleh generasinya Mbak Wahab dan Mbak Bisri. Sehingga setback kayak sekarang kita ngerasa Ya. setback. Ya. Hmm. Coba aja kita belajar NU sebelum fusi partai, sangat-sangat dinamis. Dan tercatat loh, terekam loh. Gitu. Nggak setradisional yang dibayangkan dalam konteks berorganisasi loh ya. Dalam konteks Pada berorganisasi. zamannya sudah melebihi. Apalagi dari 55 sampai 73 itu kan NU sebagai partai. 53 sampai 71 lah ya, 73 fusi lah. 53 sampai 73 anggap aja. 53 NU keluar dari Masumi menjelang pemilu, dan kemudian 73 dipaksa fusi oleh Pak Harto ke dalam P3. Menarik ini menjadi pembahasan yang Nanti lain. kita diskusikan lagi. Ini biasanya kalau udah ada kiai bilang nanti kita diskusikan, itu tandanya kesel. Ya. Tapi menarik, kita ngebaca hal-hal yang lalu-lalu. Ini sebenarnya kalau nganggap NU itu tidak semodern itu, seterbuka itu, kita nganggap NU setradisional ini sekarang juga keliru, karena sebelum 73 itu fakta-faktanya menunjukkan hal yang berbeda. Cuma kita yang udah lama sekali dipinggirkan dari arena permainan, sehingga Ya kita menganggap sekarang ini baru belajar lagi. baru belajar Kayak lagi. baru belajar lagi krekel-krekel gitu-gitu. Jadi, Pasca Orde Baru ini kita baru belajar lagi. Tapi juga sejauh ini memang dari diskusi-diskusi itu memang kandidasi yang paling banyak saya temukan itu Mas visi, terus apa, belum ada yang usul pian itu di partai mana yo. Misalnya belum ada ini. ya itu akan menjadi masalah. Sekarang aja nggak jadi partai, teman-teman PKB kan kadang-kadang insecure gitu ya. Padahal kan harusnya nggak perlu gitu loh. Saya itu ibaratnya keluarga, kalau pemilu ya nyoblosnya PKB ya kan, apalagi gitu loh. Gitu. Tapi makanya ini kan perspektif. Tapi politisi kan selalu insecurity begitu kan. Khawatir kehilangan apa yang sudah ada dalam genggamannya. Di situ apalagi era kita terbuka. Tapi ya gitulah. Simple sebenarnya. Politisi itu kan memang memandang orang lain tuh satu. Dalam konteks politik selalu dilihat sekutu, bisa jadi sekutu atau tidak. Yang kedua bisa jadi kaki politik atau tidak. Nah, kalau nggak bisa jadi sekutu, nggak bisa jadi kaki, Bermanfaat itu berarti. dilihat sebagai musuh, bukan dibiarin netral gitu. Ya baik, enggak, dimusuhi Pak. Jadi itu problem. Makanya ada filsuf Nietzsche itu mengatakan politician divide mankind into two classes, tool and enemies. Jadi di mata politisi yang ada alat kaki politik atau musuh. Nah gitu, dia nggak bisa ngelihat. Ya ini ibaratnya, dia nggak mau itu ikut-ikutan. Jadi nih, ya udah kan berteman sebagai manusia. Sebagai ini. Nah, problemnya politisi itu susah memandang itu. Saya sering bilang itu kan, kayak gue saya kalau guyon kan, kesannya saya itu nggak disukai sama Gus Ipul. Dulu zaman dulu. Loh, saya nggak disukai Gus Ipul tuh alasannya apa? Saya nggak pernah gangguin Gus Ipul seumur hidupnya, gitu kan? Beririsan, bertabrakan apa nggak pernah. Tapi bahwa saya orang yang agak belak-belakan mengumumkan pikiran, iya. Tapi masa pikiran itu kan nggak merugikan dia juga, iya kan? Jadi alasannya apa saya nggak disukai? Nah, tapi kalau kita ngikutin Nietzsche tadi, karena politisi itu memandang orang sebagai tool and enemies, saya nggak bisa jadi tool. Makanya saya dipandang sebagai enemy. Jadi penjelasannya seperti itu. Gitu. Ya. Makin lama makin kemana-mana. Makin lama kan. Oke. Terima kasih Kakak Safik.
Kiai Syamsul, Yo, semoga SK-nya segera kelar. Tapi SK ini harus diselesaikan. SK perpanjangan. SK perpanjangan dan SK PC di bawahnya jenengan. Oh iya, betul. Biar cepat kelar dan kita mendatangi muktamar dengan rame-rame, senang-senang Riang dan gembira. dengan riang gembira. Dan kita berharap teman-teman juga berharap teman-teman juga yang di lapangan ini persiapan muktamar dipersiapkan dengan sebaik mungkin biar bisa dihadiri dengan meriah. Saya akan ngomongin itu terus. Ya Gus saya sendiri di depan ngomong, ya Sarap kapan ini walaupun Gus saya kan menyampaikan sempat pesan Kiai Nur Huda untuk di Lirboyo. Tapi pada saya prinsipnya Gus saya kan mau di mana aja dia nggak punya preferensi. Mau harus di sini ini. Karena Yang cocok ya di Jakarta lah. Cocok itu. nanti kita sampaikan. Yang cocok dia. Ini udah di podcast sudah disampaikan. Udah disampaikan. Nanti kita membantu meyakinkan. Gus Yahya pasti mendengarkan dan akan diyakinkan. Terima kasih. Kita Sama-sama. ketemu teman-teman di episode mendatang. Kita juga akan membahas isu yang lain, terutama muktamar yang lagi hangat dibicarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.